Seperti yang sudah kita ketahui, 71% permukaan bumi adalah air, dan 90% makhluk di planet ini hidup di lautan. Lautan yang membentang luas dan dalam. Hanya sedikit yang baru kita ketahui tentang kehidupan dan ragam organisme di lautan. 80% area laut masih menjadi misteri. Salah satunya adalah ikan yang akan kita bahas kali ini. Seekor ikan pelagis misterius, berbentuk aneh, yang sulit diteliti karena sifatnya yang cenderung waspada dan masa hidupnya yang sebagian besar dihabiskan di laut dalam. Tapi berkat kemajuan teknologi, manusia jadi tahu lebih banyak tentang apa yang belum mereka ketahui. Sehingga penelitian tentang ikan unik ini pun telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama cari tahu lebih banyak tentang oceanic sunfish atau ikan mola. Ada karakteristik dari mola yang sebelumnya diterima secara luas selama bertahun-tahun, namun akhirnya dibantah dalam dekade terakhir. Misalnya, mola pernah dianggap sebagai ikan planktonik, yang artinya mereka tidak dapat berenang secara efektif dengan kekuatan mereka sendiri, dan hanya pasif terhanyut mengikuti arus laut. Sekarang dengan dukungan teknologi, para peneliti mengetahui akan kemampuan berenang yang kuat dari mola yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan dengan jarak yang relatif jauh, yang secara langsung akan mengubah beberapa pandangan terdahulu termasuk gaya hidup, distribusi, ancaman, dan peran ikan ini bagi ekosistem. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Keluh kesah driver Grab, Wuhu Family, Fajriatul Istri Soleha, Telur Kucing, Alhamdulillah Akhirnya Sarjana, Satiriasis, Ja'far Ayu Gemoy, Diplasium Esculentum Swartz 5, orang tuanya Ed Papika, Giratina anaknya Arceus, Grand Company, Master Egi, Balbalea, Telur Kucing, kesayangannya Dede. Uca, Kantuinyin, Ude Sumber Urip, Aditya Surya, Vituber Edukasi, Bara Majnun, PSK, Podcast Senin Kemis, Jelajah Purbalingga, Alfi Fitlilah Tersayang, Aku Mencintaimu Tina Karlina, Florian Words, Anya Anak Mata-Mata, Synthesizer, Ili Anggun Sevia Permadi, Tolak Pak Elori, Istri Manja, Wong Ganteng Ale, Rubah Kudaimut, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Mauliate, Dedi Sayang Ruth, Donald Trump, Mejampo.com, Yoeko, Dema, Petri, PMI Kota Tangerang, Visio Arya Heri Samudra, Gebetannya New yang sekarang dilupain, Ultraman 4, Aku Suka Alam Semenit, Aku Sayang Kamu Siti Muna, Pak Hat Ali Balekambang Jepara, Dreos, Chili and Classy Banyumas, Doyan Belanja Tip, tahun ini sukses, Buntet, Edi 35, Cikalister, Semangat Terus Alam Semenit, Tank Alif dan Anif, Rumah Pak Tris Jual Sugar Glider, Niwayan Sukreni Febrianti, Eksa Miftah, Laurel Jessica Tompunu, Audrey, PSI Kota Cilegon, dan Jangan Pelihara Satwa Liar. Mola adalah perenang santai yang penuh misteri, kontradiksi biologis yang suka sekali berjemur. Mereka memiliki kulit seperti hiu, gigi seperti paruh burung, dan ekor yang hampir nihil. Dengan kecepatan renang sekitar 3 km per jam, ikan bantet ini dengan santai berenang mencari makan. Mola adalah salah satu makhluk laut yang paling menakjubkan. Ada banyak hal yang harus dipelajari dari ikan ini. Di negara berbahasa Inggris, ikan ini disebut oceanic sunfish. Nama yang indah, tapi agak kontras dengan penampilannya. Menurut sejarah, ikan ini diberi nama sunfish karena perilakunya yang sering pergi ke permukaan laut untuk berjemur, berbaring di satu sisi tubuhnya untuk menyerap sinar matahari. Disinilah kebanyakan orang bisa melihat mola tanpa harus menyelam ke laut dalam. Tetapi nama sunfish ini terkadang bisa membingungkan, karena ada begitu banyak ikan, baik spesies air asin ataupun air tawar, yang juga dinamakan sunfish. Di Perancis, ikan ini disebut poisson loon atau ikan bulan. Dalam bahasa Cina disebut fan chei yu atau ikan guling. Sementara orang Jerman melihat mereka seperti kepala makhluk aneh yang berenang di lautan dan menyebut mereka Schwimmender Kopf atau kepala mengambang. Tapi
Memang ya, kalau dilihat sekilas, mola mirip kayak engineer di film Alien Covenant. Untuk menghindari kebingungan, para peneliti menganjurkan untuk menggunakan nama genusnya, yaitu mola, yang terdengar lebih keren. Tapi dari mana asal kata mola tersebut? Seperti bahasa Hawaii atau Selandia Baru ya? Ternyata bukan. Orang Hawaii sendiri menyebut ikan ini makua. Mola adalah bahasa Latin yang berarti millstone atau batu giling, yang direferensikan langsung ke bentuk dan pewarnaan tubuh mereka. Bulat, berwarna abu-abu, dengan tekstur kulit seperti batu. Dalam susunan taksonomi, mola termasuk keluarga Molidae yang memiliki 5 spesies di dalamnya. Di antaranya adalah mola-mola atau common sunfish, mola alexandrini atau bumphead mola, mola tecta atau hoodwinker sunfish, Masturus lanceolatus atau sharp-tail mola, dan Ranzania levis atau slender mola. Meskipun memiliki banyak kesamaan, ada perbedaan yang signifikan di antara kelima spesies mola. Sebelumnya ada satu spesies mola yang dinamakan mola ramsey. Spesies ini menimbulkan kebingungan di antara para peneliti, karena ada kemiripan ciri fisik yang signifikan dengan spesies lain. Penelitian dan pengujian lebih lanjut pun dilakukan. Dan menurut penelitian terbaru yang diumumkan pada tahun 2018, mola ramsey adalah bumphead mola atau mola alexandrini. Hasil penelitian ini mengakhiri kebingungan yang telah beredar di antara spesies-spesies mola. Ini merupakan hal yang umum dalam sains. Jika ada bukti baru yang mampu menandingi teori yang sudah ada, maka teori harus diubah sesuai dengan bukti terbaru. Sains selalu berkembang. Teori yang sudah dipublikasikan adalah penjelasan terbaik yang tersedia sejauh ini tentang bagaimana sebuah sistem bekerja. Teori tersebut telah diuji secara menyeluruh, didukung oleh banyak bukti, dan selaras dengan teori-teori dalam bidang lain yang menghasilkan penjelasan dan membuka area baru untuk penelitian yang juga baru. Kasus yang sempat ramai mungkin adalah pengumuman tentang Pluto yang ternyata bukan planet. Not a planet. It's not a planet! Dan untuk kamu yang alergi, selalu menyindir, dan marah ketika mendengar kata evolusi, evolusi lebih kompleks daripada gambar yang sering beredar ini. Betul, evolusi memang hanya teori, tapi teori yang telah didukung oleh bukti-bukti yang dapat diuji dan diverifikasi dengan metode ilmiah. Apakah teori ini bisa salah? Bisa, malah sangat bisa. Tapi sains sangat terbuka akan berbagai macam kemungkinan. Maka dari itu, sains selalu berkembang mengikuti penemuan dan bukti-bukti terbaru. Nah, menurut bukti fosil, mola berevolusi dari sekelompok ikan buntal yang perlahan kehilangan ekornya dan pergi dari area terumbu karang ke laut dalam. Dan selama jutaan tahun, perlahan berubah menjadi kebentuk mola yang kita lihat sekarang ini. Penelitian fosil yang diiringi dengan penyelidikan genetik perlahan mengungkapkan sejarah evolusi ikan yang luar biasa ini. Bagian rahang fosil dari genus Eomola menunjukkan bahwa famili Molidae diturunkan dari ikan terumbu karang sekitar pertengahan kala Eosen, kira-kira 40 juta tahun yang lalu. Jadi, meskipun Molidae mungkin tampak seperti ikan primitif, mereka sebenarnya adalah pendatang baru di dunia ikan. Sejak kemunculan pertama mereka, sekarang mola telah menyebar ke setiap lautan tropis beriklim sedang. Mola adalah ikan bertulang terbesar di dunia. Ketika mendengar ini, mungkin ada beberapa dari kamu yang langsung bertanya, bukannya ikan terbesar adalah whale shark ya? Iya, whale shark adalah ikan terbesar. Tapi whale shark, seperti kebanyakan hiu, memiliki tulang rawan. Sementara mola memiliki tulang keras atau tulang sejati. Seberapa besar sih ukuran ikan mola ini? Mola terbesar yang pernah diukur memiliki panjang lebih dari 3 meter dan berat hampir 2.300 kg. Hampir sama dengan berat jeep yang didorong Brie Larson untuk membentuk tubuhnya sebelum syuting Captain Marvel. Superhero strength. That's Brie pushing a 5,000-pound jeep up an incline with no help. Memang rata-rata ikan mola dewasa memiliki berat sekitar 1.000 kg, menjadikannya ikan bertulang terberat di dunia. Meskipun tidak sebesar raksasa lautan lainnya, mola bisa tumbuh dengan cepat dan menjadi sangat besar.
yang pastinya tidak akan cocok dipelihara di akuarium, kecuali kamu adalah kolektor hewan eksotik yang punya dana sangat berlebih dan mampu membuat ekosistem serupa yang dapat menampung ikan ini. Itu pun kemungkinannya kecil, karena ikan ini gemar berenang jarak jauh dan dalam, serta harus muncul untuk berjemur setiap periode tertentu. Bahkan setelah berinovasi dengan metode yang berbeda untuk menangani dan merawat ikan jenis ini dengan benar, Monterey Bay Aquarium harus menidurkan selamanya ikan mola yang dipelihara di akuariumnya karena menolak makan selama seminggu dan hanya diam di dasar akuarium. Sebagai catatan tambahan, Monterey Bay Aquarium adalah salah satu pusat konservasi hewan laut pertama yang menangkarkan ikan mola di akuariumnya. Mola memiliki mulut kecil dengan gigi menyatu, menyerupai paruh. Mereka juga memiliki gigi di tenggorokannya yang digunakan untuk menghancurkan dan melumat makanan saat makanan tersebut menuju perut. Ketika makan, mola akan menghisap mangsa ke dalam mulut, memotongnya dengan gigi, menelan sekaligus mencabik-cabik mangsa di dalam tenggorokan. Jika kita memperhatikan mulut ikan mola, mulut mereka mirip pufferfish atau ikan buntal ya. Itu karena mereka adalah anggota ordo yang sama, yaitu Tetrodontiformes, yang di dalamnya ada ikan buntal dan Diodontidae atau porcupine fish, alias ikan landak. Nama Tetrodontiformes mengacu pada 4 gigi yang menyatu membentuk paruh, yang merupakan ciri khas mereka. Dalam famili Molidae ada genus mola. Famili Molidae termasuk Masturus lanceolatus dan Ranzania laevis. Sementara genus mola termasuk mola-mola, mola alexandrini, dan mola tecta. Saat melihat mola, ikan ini tampak seperti dipotong ekornya. Mola tidak memiliki sirip ekor. Sebaliknya, lobus yang disebut clavus muncul sebagai gantinya. Sirip ekor yang hampir nihil ini memunculkan persepsi bahwa mola adalah perenang yang buruk. Tapi mola mengatasinya dengan menggunakan cara lain untuk berenang, yaitu dengan mendayung menggunakan sirip punggung dan sirip perut mereka yang berukuran besar. Sirip dada dan clavus mereka yang kecil membantu menentukan arah renang. Dan sirip besar ini akan terlihat seperti sirip hiu ketika muncul di permukaan air. Tidak seperti ikan bertulang sejati lainnya, mola tidak memiliki swim bladder atau kantung renang, sehingga mereka harus selalu berenang selama hidupnya. Banyak penelitian tentang mata mola yang telah menyimpulkan bahwa sistem penglihatan mereka berkembang dengan baik. Hal ini disimpulkan dari mata mereka yang besar. Mata besar sering menunjukkan bahwa penglihatan sangat penting bagi seekor spesies. Ukuran mata mola mengarah kepada kesimpulan bahwa penglihatan adalah sumber daya vital bagi mereka. Mata mereka juga menunjukkan kemampuan menjelajah mereka, memberikan perspektif yang lebih luas, yang memungkinkan mereka menghindari pemangsa dan mencari mangsa. Bicara mangsa, mangsa favorit mola adalah ubur-ubur. Mola memiliki gigi paruh yang unik yang mereka gunakan untuk menangkal sengatan ubur-ubur. Namun karena kebiasaan mola yang menjelajah ke laut dalam, tidak bisa dipastikan kalau ubur-ubur adalah satu-satunya mangsa yang mereka makan. Mola juga telah didokumentasikan memakan larva belut yang disebut Leptocephalus. Di laut dalam, mereka diketahui memangsa sifonofor, serta ada kemungkinan memakan cumi-cumi, karena mereka diketahui sering dipancing oleh nelayan dengan menggunakan umpan cumi-cumi. Mola memulai siklus hidupnya sebagai telur kecil.
betina akan menghasilkan 300 juta telur pada satu musim kawin, dan telur mereka berukuran sekitar 1,3 mm. Pembenihan telur dilakukan secara eksternal. Oleh karena itu, mola dewasa harus berkumpul selama musim kawin. Betina dan pejantan akan bersama-sama melepaskan telur dan sperma ke air. Kemudian sperma akan membuahi telur di tempat yang sama. Semua telur yang terbuahi akan menetas dalam waktu yang berdekatan. Larva yang baru menetas akan berenang bersama untuk membingungkan pemangsa. Larva-larva ini akan tumbuh pesat, kehilangan ekornya, dan mulai mengembangkan duri-duri. Pada ukuran 15 mm, larva akan mulai terlihat seperti kerabat mereka, yaitu ikan buntal. Ketika mencapai panjang 37 mm, duri-duri akan ditanggalkan, tubuh mereka menjadi lebih besar dan lebih padat, dan gigi-gigi yang seperti paruh akan berkembang. Ekor atau clavus mulai membentuk, dan tulang-tulang keras telah berkembang. Mola telah masuk ke dalam tahap remaja. Mola remaja berenang dalam kelompok untuk perlindungan. Kecepatan mereka lambat, tapi masih jauh lebih cepat daripada mola dewasa. Setelah dewasa, ukuran tubuh mereka berkembang menjadi lebih besar. Kemudian mola meninggalkan kelompok dan berenang menyendiri. Sepanjang siklus hidup mereka, mola akan tumbuh lebih dari 60 juta kali ukuran larva mereka. Bisa dibilang, pertumbuhan mola adalah pertumbuhan paling ekstrim dari vertebrata manapun, yang dapat tumbuh dari sekitar 0,2 cm menjadi 3 meter dalam waktu 15 bulan, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1 kg per harinya. Umur dan kematangan seksual mola di alam liar belum diketahui secara pasti. Para peneliti menduga kalau mola dapat hidup antara 20 hingga 25 tahun dan matang secara seksual di atas usia setahun. Fekunditas atau laju pertumbuhan yang pesat ini sangat dibutuhkan untuk menjamin suksesnya kehidupan beberapa individu. Karena pergerakannya yang lamban, pasti banyak telur atau larva yang dimakan predator. Namun karena jumlah telur yang mereka hasilkan sangat banyak, tetap ada yang berhasil lolos dari predasi dan mencapai tahap dewasa. Mola banyak ditemukan di daerah berikim sedang dan tropis, tapi mereka juga diperhatikan berjemur di area Antartika. Mola menempuh perjalanan rata-rata 19,8 km per hari. Sebuah studi tahun 2008 menempatkan tag pada beberapa mola yang menunjukkan peningkatan wilayah jelajah pada bulan-bulan di musim dingin dan penurunan wilayah jelajah pada bulan-bulan di musim panas. Sebuah studi di perairan Afrika Selatan baru-baru ini telah membuktikan kalau wilayah perairan Afrika adalah satu-satunya habitat yang cocok untuk mola hidup sepanjang tahun. Singa laut, orca, dan hiu berukuran besar diketahui memangsa mola. Singa laut akan merobek sirip dan membenturkan tubuh mereka ke bebatuan untuk merobek kulit mola yang keras. Setelah itu, mencemili sedikit demi sedikit daging mola yang telah kehilangan keseimbangan untuk berenang. Dan bukannya mola tidak merasakan sakit. Penelitian membuktikan kalau mereka merasakan sakit, tapi bukan seperti sakit yang kita rasakan. Kebanyakan vertebrata memiliki neuron sensorik yang disebut nosireseptor, yang memberikan sinyal ke otak kalau ada bagian tubuh yang terluka dan mereka harus melakukan segala sesuatu untuk melarikan diri. Mola pun ingin melarikan diri dari pemangsa, tapi apa daya? Dari awal mereka bukan perenang yang baik, dan ini memberikan kesan kalau mola cuek aja ketika mereka dicemili oleh pemangsa. Mola diketahui memangsa ubur-ubur yang sesungguhnya memiliki sangat sedikit kalori. Dan ini berarti mola harus memakan banyak ubur-ubur untuk memenuhi kebutuhan kalori mereka. Untuk melindungi diri dari sengatan ubur-ubur, mola memiliki mucus atau lendir khusus di dalam dan di sekitar mulut mereka. Dengan memangsa ubur-ubur, mola membantu mengontrol populasi ubur-ubur dan membantu menyelaraskan keseimbangan ekosistem. Karena jika populasi ubur-ubur terlalu banyak, ada istilah yang dikenal sebagai jellyfish bloom yang bisa mengancam keseimbangan ekosistem. Mola juga memberikan manfaat bagi ikan kecil yang membentuk hubungan simbiosis. Mola adalah hotel parasit. Tubuh mola seringkali dipenuhi banyak parasit. Bahkan parasit mola punya parasit lagi. Ada sekitar 54 spesies parasit yang berbeda yang hidup dari satu mola, baik di luar ataupun di dalam tubuhnya.
Satu parasit mola yang paling terkenal adalah larva dari shark tapeworm atau cacing pita hiu. Cacing pita ini seringkali ditemukan pada usus hiu, sehingga ketika mola dimangsa hiu, maka parasit ini dapat menyelesaikan siklus hidupnya. Untuk menangani parasit yang banyak ini, mola membutuhkan bantuan organisme lain untuk membersihkan parasit dari kulit mereka. Pembersihan dapat dilakukan baik di dalam air maupun di permukaan air. Di permukaan air, salah satu perilaku yang paling didokumentasikan adalah dengan berjemur di permukaan laut. Alasan pasti mengapa mola berjemur masih diperdebatkan. Tapi alasan umum tentang perilaku berjemur ini adalah menghangatkan diri dengan bantuan matahari setelah menyelam di laut dalam. Alasan lainnya adalah agar parasit mereka dibersihkan oleh burung laut dan ikan-ikan di dekat permukaan air. Ada juga dugaan kalau sinar UV dari matahari juga membantu memanggang parasit yang ada di tubuh mereka. Dan pernah diamati kalau mola remaja sering melompat keluar air untuk menghilangkan parasit. Sementara di dalam air, juga ada banyak ikan kecil yang mengantri membersihkan tubuh mola dari parasit, seperti bannerfish atau ikan layaran yang sering terlihat memakan sesuatu dari tubuh mola. Ikan-ikan ini memiliki tugas penting yang dinamakan cleaning service. Karena pergerakan yang lamban, parasit yang berada di dalam tubuh mola dapat bertambah jumlahnya secara signifikan, dan ini akan mempengaruhi perilaku, nafsu makan, hingga melemahkan daya renang mereka, sehingga mereka dengan mudah terbawa arus laut dan terdampar di pantai. Ada banyak kasus di mana mola terseret ke pantai dan tidak mampu kembali ke perairan, karena sudah terlalu lemah hingga pada akhirnya mati. Selain itu, tidak sedikit mola yang terdampar di pantai dengan luka karena tertabrak kapal. Status konservasi mola dinyatakan sebagai rentan. Populasinya terus mengalami penurunan. Penyebab utamanya, siapa lagi kalau bukan kita? Manusia dengan segala polusinya. Seperti yang sudah kita ketahui, mola memangsa ubur-ubur dalam jumlah yang banyak untuk bertahan hidup. Coba kita lihat ini. Ini adalah plastik yang mengambang di laut. Otak mola yang kecil mungkin tidak bisa membedakan apakah ini makanan atau bukan. Selain itu, penelitian membuktikan ketika plastik telah lama berada di air laut, plastik akan mengeluarkan aroma yang mirip dengan krill, ikan, atau seafood lainnya. Dan inilah sebabnya banyak organisme laut yang ditemukan mati dengan isi perut yang mengandung plastik. Peralatan memancing yang ditinggalkan begitu saja di lautan juga seringkali mengancam kehidupan mola. Bahkan tidak hanya mola, banyak organisme laut yang terjerat atau terperangkap oleh peralatan memancing yang ditinggalkan oleh manusia. Selain polusi, manusia juga menyebabkan penurunan populasi mola dengan kegiatan penangkapan ikan seperti menggunakan gillnet atau jaring insang. Gillnet merupakan ancaman terbesar bagi mola. Banyak mola yang secara sengaja atau tidak sengaja terjaring oleh gillnet. Dan beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi tingkat tangkapan sampingan dari mola. Beberapa negara telah melarang keras penggunaan gillnet dalam menangkap ikan, dan secara tegas menutup beberapa perusahaan perikanan yang menggunakan gillnet pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk kamu yang bertanya, apakah bisa dimakan? Bisa, tapi why? Why? Why?
Ada banyak ikan yang lebih umum untuk dimakan. Tapi kalau kamu pengen tahu banget, sebagian besar negara tidak memiliki pasar untuk mola, alias nggak ada yang mau makan mola. Kalaupun ikan ini tertangkap, biasanya karena nggak sengaja. Ikan ini tidak diinginkan banyak nelayan, cuma makan tempat dan biasanya akan mati sia-sia, lalu dibuang begitu saja ke laut. Namun Jepang, Korea, Cina, dan Taiwan diketahui menangkap mola untuk dikonsumsi. Mola sering ditangkap secara sengaja untuk dijual di pasar ikan. Mola dimakan dagingnya yang katanya rasanya seperti lobster. Jeroannya juga banyak dikonsumsi dan dipercaya membawa manfaat kesehatan. Sirip mola yang besar dicari untuk dibuat sup sirip ikan. Kapal-kapal kecil biasanya hanya mengambil sirip ikannya saja dan membuang mola yang masih hidup yang tentu saja tenggelam tanpa siripnya. Meregang nyawa di dasar laut, diantri dengan sabar oleh cacing dan bintang laut. Memang masih sedikit yang manusia ketahui tentang mola. Tapi seiring berjalannya waktu, pemahaman manusia tentang organisme unik ini mulai tumbuh. Seiring kemajuan teknologi penelitian, penggunaan tag, dan pelacakan via satelit, peneliti dapat memperluas pengetahuan mereka tentang pola migrasi dan habitat utama mereka. Ikan misterius yang mirip alien ini menggunakan adaptasi yang luar biasa untuk menutupi keterbatasan mereka. Bersimbiosis dengan banyak organisme yang secara langsung mendukung keseimbangan ekosistem. Meskipun mereka terkenal sangat welcome dan cenderung jinak terhadap manusia, bukan berarti kamu bisa sembarangan mendekati mereka, apalagi menunggangi mereka. Ingat, mereka adalah ikan besar yang pastinya memiliki kekuatan yang sangat besar di dalam air. Jadi kalau kamu kebetulan melihat mereka di laut, cukup amati dan kagumi keindahan mereka dari jarak yang aman. Raksasa berperilaku lemah lembut ini menyadarkan kita kalau keberhasilan mereka dalam bertahan hidup bukanlah alon-alon asal kelakon. Mola menerima kelemahan mereka yang bertubuh besar dan bergerak lambat, dan mengakalinya dengan menghasilkan keturunan yang banyak dan pertumbuhan yang cepat. Mola mengajarkan kita untuk tidak gampang komplain atau mengeluh. Jika kamu tidak suka akan suatu hal, coba ubah hal tersebut. Jika ternyata kamu tidak bisa mengubahnya, ubahlah sudut pandang dan cara pikirmu terhadap hal tersebut. Karena tanpa mengubah sudut pandang, hal yang tidak kamu suka tersebut akan terus mengganggu kamu. Ignore and let go. Ubah sikap kamu. Temukan sesuatu yang positif dalam sesuatu yang kamu pikir negatif. Berdamai, belajar untuk hidup dengannya. Temukan cara untuk menjalani dan menikmati hidup, meskipun hal yang mengganggu tersebut masih ada dan mungkin tidak akan berubah. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share, karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.